Setelah melakukan berbagai penelitian ilmiah, para saintis barat telah membuktikan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang isi Al-Quran. Al-Quran adalah sumber inspirasi yang berarti bahwa di dalamnya terdapat banyak teks atau ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, dan mencermati fenomena alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, channel Islam Insight Indonesia. Pada video ini kita akan membahas temuan-temuan ilmuwan barat yang ternyata sudah dibuktikan Al-Quran 14 abad lalu. Para ilmuwan itu sampai takjub dengan Al-Quran. Salah satunya Profesor Keith L. Moore, guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Sel Universitas Toronto, sudah membuktikan kebenaran firman Allah Ta'ala itu. Saya tak tahu apa-apa tentang agama, namun saya meyakini kebenaran fakta yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Papar Moore yang terkagum-kagum dengan kandungan Al-Quran, yang secara akurat menjelaskan perkembangan embrio manusia. Al-Quran mengajak manusia untuk menggunakan akal pikirannya sebaik mungkin, menyimpan berbagai informasi yang diperlukan manusia, baik yang telah diketahui maupun yang belum. Informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi diulang-ulang dalam Al-Quran untuk mendorong manusia melakukan nazar, yaitu praktek metode, observasi, dan penelitian ilmiah terhadap peristiwa alam, lingkungan sosial, dan historisitas bangsa-bangsa zaman dahulu. Menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah Muhammad, lakukanlah nazar penelitian dengan menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang ada di langit dan di bumi. Quran Surah Yunus ayat 101. Sahabat beriman, berikut ini adalah sebagian kecil fakta penting tentang kandungan Al-Quran yang sejalan dengan temuan dunia sains modern. Pertama, pembentukan awan. Para ilmuwan telah mempelajari berbagai jenis awan dan juga proses terbentuknya awan serta cara terjadinya hujan. Secara ilmiah, para peneliti menjelaskan bahwa hujan dimulai dari awan yang didorong oleh angin. Awan cumulonimbus terbentuk ketika angin mendorong beberapa awan kecil ke wilayahnya, dan akhirnya menyatukan awan-awan tersebut sehingga terjadi hujan. Al-Quran juga memberikan penjelasan yang akurat tentang fenomena pembentukan awan dan hujan. Allah berfirman, "Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka, kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka, ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Quran Surah An-Nur, ayat 43. Kedua, pentingnya ASI. Dalam beberapa tahun terakhir, bidang kesehatan modern semakin menyoroti pentingnya memberikan air susu ibu atau ASI. Pentingnya pemberian ASI mulai mendapat perhatian lebih, karena ASI memiliki banyak keunggulan. Secara ilmiah, ASI terbukti sebagai makanan yang lebih baik untuk bayi, jika dibandingkan dengan susu sapi atau susu dari sumber lain. Al-Quran telah menyatakan pentingnya pemberian air susu ibu bagi bayi dan batita sejak 14 abad lampau. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman, "Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." Ilmu pengetahuan modern telah mengungkap adanya batas di tempat pertemuan antara dua lautan yang berbeda. Batas ini memisahkan kedua lautan tersebut, sehingga masing-masing memiliki karakteristik seperti temperatur, berat jenis, dan kadar garam yang berbeda. Sebagai contoh, di pertemuan antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik terdapat perbedaan yang signifikan. Air di Laut Mediterania cenderung lebih hangat,
serta memiliki kadar garam dan berat jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan air di Samudra Atlantik. Temuan sains modern itu sejalan dengan Al-Quran, yang telah mengungkapkannya sejak 14 abad lampau. Dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20, Allah berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Perbedaan kadar garam kedua lautan yang dipisahkan pembatas itu juga diungkapkan dalam surat Al-Furqan, ayat 53. Dan, Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Kebenaran ayat Al-Quran itulah yang membuat para saintis barat berdecak kagum. 4. Cerebrum atau otak besar. Pada surat Al-Alaq ayat 15-16 Allah berfirman, Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang mendustakan lagi durhaka. Ubun-ubun ini yang disebut para saintis sebagai cerebrum atau otak besar. Nah, bagaimana kaitannya dengan kebohongan? Dalam bidang psikologi, cerebrum memiliki peran penting dalam perencanaan, motivasi, serta inisiasi perilaku baik atau buruk. Ternyata, cerebrum juga memiliki keterlibatan dalam perbuatan berbohong dan kejujuran seseorang. Al-Quran telah lama diketahui memiliki jawaban atas semua pertanyaan manusia, termasuk perkembangan embrio dalam tubuh ibu yang kemudian lahir menjadi seorang bayi, setelah melalui masa kehamilan 37-42 minggu. Terbentuknya embrio diawali fertilisasi atau pembuahan, yaitu saat sperma bertemu ovum di dalam rahim. Proses ini pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian, kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus daging. Kemudian, kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Fakta yang diungkapkan dalam Al-Quran itu sungguh mencengangkan para saintis modern barat. Saya sungguh sangat membahagiakan bisa membantu mengklarifikasi pernyataan Al-Quran tentang perkembangan manusia. Jelaslah bagi saya, pernyataan Al-Quran itu pastilah turun kepada Muhammad dari Tuhan, papar Profesor Keith L. Moore, ilmuwan terkemuka dalam bidang anatomi dan embriologi. Sebab, hampir semua pengetahuan itu belum ditemukan hingga beberapa abad kemudian. Ini membuktikan kepada saya bahwa Muhammad adalah seorang rasul utusan Tuhan, imbuhnya. Sahabat beriman, itulah 5 temuan-temuan ilmuwan modern yang sudah diungkap Al-Quran berabad-abad lalu. Tentunya ini hanya sebagian kecil dari isi Al-Quran yang begitu lengkap, yang sebagai Muslim kita tahu semua hal sudah dituliskan di Al-Quran. Huwallah, huwalam bisawaf. Semoga dengan video ini bisa menambah keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.